Ibu. Miki, cepat turun. Cepat pergi. Kebakaran. Miki, cepat. Pergi, cepat pergi. Cepat, ke sini. Astaga, apinya besar sekali. Bukankah ini rumah bintang terkenal Silina itu? Api sebesar ini pasti Lina dan keluarganya nggak selamat. Bahkan ada 2 anak juga. Sayang sekali. Cepat ke sini anak-anak. Mika. Sayang, peluk ibu erat-erat. Ibu, kamu kenapa? Apa kamu terbakar? Ibu nggak apa-apa. Kalian jangan takut. Ibu, ayo kamu juga hirup sedikit. Miki, kalian harus tumbuh bahagia. Peluk ibu erat-erat. Ibu akan melindungi kalian. Minggir, biarkan aku lewat. Kamu minggir. Istri dan anakku ada di atas. Biarkan aku lewat. Ada orang di sini. Jangan sentuh dia. Lapor, Kapten. Ditemukan wanita dengan luka bakar parah. Kemungkinan selamat kecil. Mohon tim medis segera datang. Ibu, Ada anak yang selamat. Cepat selamatkan. Ibu. Halo pemirsa, kebakaran di rumah Nina sudah padam. Anak-anak sudah keluar. Anak-anak sudah keluar. Ibu. Warganet, ada yang paham? Aku bintang terkenal di film, musik, dan TV Nusantara. Hanya karena RT merokok diam-diam dan lupa mematikannya, akhirnya tewas terbakar. Istriku sudah di surga. Hidup aku yang gemilang, tapi menyedihkan ini. Aku terlahir kembali. Gadis kecil ini, meski suaranya terdengar nggak nyaman, tapi warna suaranya indah, ritmenya kuat. Nadanya juga bagus, mirip seperti aku dulu. Bibit yang bagus. Sebenarnya hari ini aku ingin mengucapkan maaf. Aku sedikit flu, suara nggak terlalu nyaman. Dengan flu masih bisa bernyanyi stabil? Banyak kritikus musik bilang kamu sudah melampaui ibumu. Ibuku adalah Ratu Pop Asia. Dibandingkan dia, aku bukan apa-apa. Tita, kamu terendah hati. 3 bulan lagi akan ada festival musik Asia yang hanya ada 4 tahun sekali. Jika kamu bisa memenangkan festival musik Asia, kamu bisa menggantikan posisi ibumu, Kartika, menjadi Ratu Pop Asia baru. Hah? Apa? Kartika? Dia anak Kartika? Kartika yang dulu selalu bersaing denganku, tapi selalu kalah dariku. Kapan Kartika menjadi Ratu Pop Asia? Bukankah Ratu Pop Asia selalu aku? Hah? Tahun 2025? Wah, aku sudah mati 12 tahun. Jadi aku terlahir kembali setelah 12 tahun. Kartika selama ini berhasil menjadi Ratu Pop Asia. Orang yang nyanyi bergantung pada edit suara bisa jadi ratu. Dunia hiburan lokal sudah tamat. Kamu terlalu memuji. Ibuku selalu jadi panutanku. Aku juga berharap bisa seperti dia masuk industri film, menjadi wanita yang benar-benar hebat. Nah, lomba malam ini sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih atas penampilan Tita. Acara seru sudah selesai, aku juga harus pergi. Miki, ibu segera datang.
Ada apa? Kamu masih berani tanya ada apa? Kenapa kamu jahat sekali? Maksudmu batuk tadi? Aku nggak sengaja. Nggak ada selimut tebal, jadi aku kedinginan. Kamu tahu, pertunjukan malam ini untuk mempersiapkan festival musik Asia 3 bulan lagi. Berani-berani kamu bikin masalah. Kamu hampir merusak segalanya. Bagus, ternyata dia lip sync. Tita ini mengandalkan ibunya yang ratu, menindas anak kecil tak punya sandaran. Kakak, jangan marah dong. Aku akan minum obat. Aku nggak akan mengganggu kamu menang festival musik. Siapa kakakmu? Ibuku aku, Ratu Pop Asia. Dewi bangsa. Kamu siapa? Anak tak punya ibu. Lihat dirimu saja, aku jijik. Dasar kurang ajar. Kalau aku ibunya, aku akan pukul sampai ibunya sendiri nggak kenal. Aku tahu, jelek dan gemuk. Tak pantas jadi adikmu. Kakak tenang. Aku akan latihan nyanyi, gak akan jadi beban. Baik, aku kasih kesempatan lagi. Mika. Mika? Kok namanya sama dengan anakku? Kalau kamu berani buat aku nggak dapat juara festival musik Asia, maka wajah jelekmu aku coret. Mika, ini hadiah ulang tahun dari ibu. Suka? Suka. Ini sangat penting. Jangan sampai hilang. Sini, ibu pasangkan. Anak malang ini adalah putriku. Mika sayangku, putri aku korbankan dengan nyawaku, sudah tumbuh besar. Kamu tahu ini tempat apa? Pergi sana. Kamu mau ngapain? Kalau kamu terus begini, akan kupanggil satpam. Satpam! Dulu ibumu bahkan gak pantas mengangkat sepatuku. Kamu ini cuma sampah yang tumbuh jadi sayur busuk. Beraninya mengganggu Mika. Kamu berani memukulku? Tamparan ini untuk Mika. Tamparan ini untuk semua penonton yang kamu tipu. Kalau nggak bisa nyanyi, diam saja di rumah. Jangan keluar bikin malu. Dunia hiburan lokal hancur karena sampah seperti kamu. Kamu tahu ibuku siapa? Beraninya kamu mukulku. Ibumu Kartika nggak bisa mendidikmu. Maka aku yang akan mengajarimu. Kamu tunggu saja. Kau berani panggil ibumu kemari. Aku tampar dia juga. 1 tamparan untukmu, 10 tamparan untuk ibumu. Nona, boleh tahu kamu siapa? Aku ibumu. Ibuku sudah meninggal 12 tahun lalu. Kenapa kamu menyebut orang yang sudah meninggal untuk bercanda padaku? Jangan menangis. Aku benar-benar ibumu. Aku Lina. Kalau kamu masih bicara seperti ini, aku akan marah. Makan mangga bikin gak tinggi. Kamu tahu dari mana? Waktu kecil kamu lihat kakakmu makan mangga sampai ngiler. Tapi kamu alergi. Jadi aku cuma bisa bilang diam-diam. Makan mangga bikin gak tinggi. Rahasia ini cuman aku dan ibuku yang tahu. Kakak, apa kamu benar-benar ibuku? Mika, ibu di sini. Ini aku. Aku pulang. Kamu sudah besar sekali. Bagaimana? Cantik gak? Jadi, setelah ibu meninggal, ibu bangun lagi dan langsung ada di aula musik, bahkan kembali ke usia 18 tahun. Benar. Ibu, aku sangat merindukanmu. Mika, ibu hanya ingin kamu bahagia dan sehat. Ibu,
bagaimana kamu bisa kenal Tita? Kenapa memanggilnya kakak? Dan kenapa kamu jadi penggantinya bernyanyi? Itu... Sekarang aku jelek dan gemuk. Mana pantas tampil di panggung. Jangan merendahkan diri seperti ini. Makanan sampah ini jangan dimakan lagi. Dulu ibumu kan ikon kecantikan di dunia hiburan. Kenapa kamu gak menjaga tubuhmu sendiri? Ini uang untuk hidupku 2 minggu. Lalu, kamu pakai baju apa ini? Setelah aku meninggal, lemari bajuku yang mahal kan jadi milikmu. Kalau nggak suka pakai baju-bajuku, warisanku, bisa kamu pakai belanja. Aku... Nggak apa-apa, sekarang aku hidup lagi. Aku akan ajarkan caranya berpakaian. Seluruh lemari bajuku berisi merek-merek ternama. Aku sangat merindukan kalian. Ayo pulang. Ayo. Wah, villaku yang megah, akhirnya aku kembali. Ibu, ini bukan tempat tinggal kita. Aku nggak salah ingat, ini kan rumahku. Yang ini baru. Hah? Hah? Kandang anjing. 12 tahun berlalu, villa megaku menyusut jadi begini. Bu, villa ibu masih di sini. Tapi bukan rumah kita lagi. Ini baru rumah. Hah? Kenapa bisa begini? Lalu villa aku sekarang dihuni siapa? Bu, jangan panik dulu. Masuk dulu lihat. Aku nggak mau masuk kandang. Masuk lihat dulu. Ini semua barang koleksiku. Bu, kamu benar-benar sama persis seperti dulu waktu baru debut. Mereka nggak edit foto. Tentu saja. Sekarang, aku baru seumuran waktu debut dulu, bukan? Sebenarnya, ini semua aku yang kumpulkan. Tiap hari tidur ditemani mereka. Rasanya seperti kamu tak pernah pergi dariku. Mika, Bu, peluk. peluk apaan? Dingin begini, kamu tidur di kandang. Pantesan kamu flu. Kakakmu Miki mana? Kakakku. Kenapa? Jangan-jangan tidur di lubang tikus. Kakakku, dia hilang. Apa? Setahun setelah kamu pergi, kakakku hilang di perjalanan ke sekolah. Bu, kenapa? Lututmu kenapa? Gak sengaja kebentur. Ayahmu mana? Suruh dia menemuiku. Bu, tenanglah. Tenang apaan? Anakku hilang. Kamu juga kurus begini. Aku bunuh dia. Pergi panggil dia. Aku... Ngomong apa? Ayahmu juga hilang. Ayah baik-baik. Bisnisnya makin besar, hampir IPO. Lalu orangnya mana? Mika, kamu di dalam. Rangga, kubunuh kau. Bu, tolong, jangan gegabah. Mika, Ayah, ayah hari ini sibuk. Kau makan sendiri ya. Baik. Aku juga ingin lihat si Gigolo Rangga ini yang mulai dari jadi manajerku memperoleh kekayaannya. Selama 12 tahun aku pergi, bagaimana dia memperlakukan putriku? ayah, aku beres-beres dulu baru keluar. Jangan keluar. Cuma mau ngobrol sebentar. Ku dengar hari ini saat penyanyi pengganti. Kamu batuk. Apa kamu punya niat lain? Ayah, aku benar-benar sakit. Aku nggak peduli sakit asli atau palsu. Aku dan Kartika sudah menikah 10 tahun. Jadi aku sudah menganggap Tita sebagai anak kandungku sendiri. Kamu juga harus ikhlas membantunya jadi ratu pop Asia. Kalau batuk pilek nggak bisa ditahan saja kah? Bagaimana kalau tidak ketahuan? Ayah, lain kali aku lebih hati-hati. Sudah ayah, jangan marah. Aku nggak menyalahkannya. Tita memang anak yang baik. Dengar ya, kalau sakit jangan makan di dalam villa. Jangan sampai menulari Tita. Kebetulan dia pelihara anjing. Di meja makan gak ada tempat untukmu. Aku mengerti, ayah.
Mika, beberapa hari ini kamu juga jangan pergi ke sekolah dulu. Kalau kamu kena virus dan mengganggu keikutsertaanku di Festival Musik Asia itu nggak baik. Benar. Beraninya menyuruh Mika berhenti sekolah. Aku mengerti, kakak. Aku menurut padamu. Terima kasih. Ayah, kita kembali makan yuk. Ayo. Ibu, tenang dulu. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? 10 tahun. Begitu Kartika menikah, langsung mengusirmu, gitu? Jadi, ayahmu setelah aku meninggal, langsung menikahi Kartika dan menganggap anaknya seperti permata, lalu menyuruhmu tinggal di kandang anjing. Sementara musuh bebuyutanku, Kartika, tidur dengan suamiku, tinggal di rumahku, juga menyiksa anakku. Dan kamu dengan sukarela menjadi penyanyi pengganti Tita, bahkan membuatnya meraih gelar Ratu Pop Asia. Kenapa kamu begitu menurut padanya? Ibu, lihat sudah larut. Malam ini ibu tidur di sini dulu semalaman. Besok kita cari solusi. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu? Tempat kumuh ini sehari pun gak bisa kutahan. Akan kuhancurkan kandang anjing ini. Ibu, jangan dihancurkan. Minggir. Ibu, kalau dihancurkan kita tinggal di mana? Mika, kamu nggak tahu kekayaan seperti apa yang kamu miliki. Nomor seri ini asli. Silahkan ambil barangmu. Halo, ini semua barang yang kamu simpan di sini 12 tahun yang lalu. Bu, berapa nilai semua ini? Ayah hanya memberiku uang jajan 100.000 per bulan. Uang sebanyak ini seumur hidup gak akan habis. Gak ada ambisi. Ini hanya uang jajan saja. Sayangku, aku datang. Bu, setelah 12 tahun, kamu masih kaya raya. Salah, ini milik kita. Saham beli-beli? Bu, kamu punya saham beli-beli? Nih, jauh lebih berharga dibanding villa mewahmu. Bu, kamu bukan hanya kaya raya. Kamu bisa menjadi ibu pemodal di dunia hiburan lokal. Tentu saja, aku kan bintang top yang penghasilannya melimpah. Aku punya pandangan yang baik. Mulai sekarang, ikuti aku, kamu akan hidup mewah. Sekarang, aku sudah hidup dengan baik. Tapi, aku masih belum tahu di mana kakakku. Tenang saja, aku sudah menyewa detektif top untuk mencari kakakmu. Aku yakin kita akan segera bersatu kembali. Makanlah sesuatu. Bu, sudah larut. Aku gak mau makan, takut gemuk. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku gak punya gen gemuk. Kenapa kamu bisa segemuk ini? Apa kamu sakit? Aku juga gak tahu. Sejak Tante Kartika menikah dengan ayah, minum air saja bikin gemuk. Gak benar. Makanan yang mereka berikan ada masalah. Ayo pulang dan periksa. Hari ini Mika makan makanan dari ayahnya. Dia nggak hanya nggak makan, tapi juga merusak kandang anjing. Menurutku, dia nggak berniat kembali. Nggak boleh. Hormon nggak boleh berhenti. Mika sudah begitu gemuk. Masih perlu makan. Harus makan. Aku akan membuatnya nggak bisa bangkit selamanya. Kalau enggak, bagaimana caranya biar jadi pengganti vokal putriku?
Bulan depan, aku akan memaksa si gemuk itu agar kamu menang di grand final. Agar putriku bisa berdiri di dunia hiburan. Untungnya Lina mati muda. Aku sangat berterima kasih pada pembantu yang membuang puntung rokok. Lina tewas terbakar, kamu baru bisa menjadi Ratu Pop. Menjadi Ratu Pop? Kamu pikir kematian Lina kecelakaan? Aku yang menyuap pembantu untuk membakar Lina. Dan Rangga, kamu pikir aku menikahinya karena cinta? Hanya saling memanfaatkan. Lina adalah wanita terkaya di dunia hiburan. Dan Rangga menguasai semua warisannya. Miki hilang, Miki nggak berguna. Lina nggak akan menyangka. Setelah bekerja keras seumur hidup, hasilnya diberikan pada kita berdua. Siapa di sana? Nggak ada orang? Aku tadi jelas dengar ada dering telepon. Salah dengar. Setiap kali menyebut sejalan itu jadi sial. Sudah, kembali tidur. Ayo pergi. Ternyata kematianku di kehidupan sebelumnya bukan kecelakaan. Kartika, dasar perempuan brengsek, beraninya membunuhku. Tapi untungnya, di usia sebesar putriku sekarang, aku kembali ke usia 18. Kartika, kamu masih mau bersaing denganku di kehidupan selanjutnya saja? Ayo, kembali ke hotel. Jangan sedih, Mika. Mama akan membalas untukmu. Tita itu kan pengen jadi Ratu Pop Asia. Kamu dengan identitas aslimu, ikutlah festival musik Asia. Aku sangat membenci mereka. Aku sudah sangat patuh. Mengapa mereka masih memperlakukanku seperti ini? Sekarang aku jelek dan gemuk. Bagaimana aku mau ikut festival musik Asia? Mama ada di sini. Kamu anak kandungku. Asal kurus, pasti bisa mengalahkan mereka. Ayo, transformasi dimulai malam ini. Ini gym yang khusus ibu beli untukmu. 3 bulan ke depan, kamu tinggal di sini dengan tenang. Jangan pergi kemana-mana. Mama akan melakukan transformasi total dan menyeluruh untukmu. Kita kan punya menu diet. Tubuhmu seperti ini, hanya menu diet saja gak cukup. Cepat mulai berlatih. Itu Tita. Angkat. Dasar gendut, lari kemana? Kamu hancurin kandang anjing di taman buat memberontak. Anginnya terlalu kencang, jadi kandang anjingnya roboh. Aku takut kedinginan dan flu makin parah. Dan pengaruhi penampilan di festival musik Asia, jadi aku menginap di luar beberapa hari. Tenang saja, malam festival musik Asia nanti aku pasti datang. Aku yakin kamu gak berani macam-macam. Dilihat dari belakangmu, kamu di gym. Dia ini, jangan-jangan si gendut ini mau diet ya? Bukan, aku cuma angkat besi di gym. Mau latihan. Kapasitas paru-paruku buat bantu kamu menang. Aku segemuk ini mana mungkin bisa kurus. Mika, dengarkan baik-baik. Jangan coba-coba berbuat curang. Nyanyikan dengan baik untuk putriku. Kalau enggak, aku enggak akan memaafkanmu. Mengerti, Tante. Bu, aku rasa Mika ini agak aneh. Jangan-jangan dia nggak mau nyanyikan untukku. Dia berani. Ayahnya sekarang nurut sama aku. Ibunya sudah lama meninggal. Gadis yang nggak punya pelindung. Bisa kita perlakukan semau kita. Kecuali ibunya hidup lagi. Kalau enggak, seumur hidup dia cuma bisa jadi penyanyi bayaran buat kamu. Bu, ibu si gendut itu apa bagusnya coba? Sudah meninggal bertahun-tahun, jumlah penggemarnya masih nomor 1. Segitu hebatnya kah? Sudah, jangan sebut lagi si nista yang sial itu. Sekuat apapun dia, tetap aja udah meninggal. Kecuali dia bangkit dari kubur untuk bela si gendut itu.
Sudahlah. Tenang saja, jadi juara. Fokus saja jadi Ratu Pop. Terima kasih, Bu. Semangat, tinggal semenit lagi. Sudah kuduga, Putri Lina pasti yang tercantik. Semangat. Yang hilang di panggung ini harus direbut kembali. Tenang saja, Kak. Kompetisi ini, aku pasti hadir tepat waktu. Hadirin sekalian, selamat malam semuanya. Selamat datang di ajang 4 tahun sekali Festival Musik Asia. Malam ini, kandidat favorit juara, penyanyi baru Tita, dan Dewi Nasional Kartika juga hadir di sini. Hai, Tita. Tita. Bu, apa si gendut itu bakal datang? Tenang saja. Juara malam ini pasti milikmu. Ibu sudah siapkan pesta kemenangan untukmu. Terima kasih, Bu. Selain Tita, ada tamu spesial lain yang juga yakin menang di kompetisi ini. Sepertinya kompetisi kali ini benar-benar ketat. Bu, siapa itu? Orang miskin tanpa koneksi yang bibi jadi bintangan banyak. Gak usah dipikirin. Ini pertama kalinya aku dengan identitas asliku menyanyi di panggung untuk didengar semua orang. Bu, aku pasti jadi juara, meneruskan kejayaanmu sebagai Ratu Pop Asia. Iya, semangat. Lina? Bu, kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku salah lihat. Sial sekali. Mari kita sambut kontestan pertama, yakni Putri Mendiang Lina, bintang film dan musik yang meninggal 12 tahun lalu. Mika, ini penampilan perdananya. Bisakah dia menyamai kehebatan ibunya? Mari sambut Mika. Apa? Dia berani? Mika si gendut itu berani naik panggung. Halo, aku Mika. Ibu, benarkah dia Mika? Wajahnya itu dengan si jalang Lina itu sama sekali gak berbeda. Sampai meninggal pun aku gak akan lupa. Dia naik panggung, bagaimana denganku? Jangan panik. Aku sudah menghubungi manajer untuk mempersiapkan rekaman di belakang panggung. Kamu hanya perlu seperti biasa menyesuaikan gerak pipi saja. Dengan posisi ibumu di dunia hiburan, malam ini kamu pasti akan jadi juara. Betul. Biarkan dia naik panggung dan mempermalukan dirinya. Ibuku adalah Dewi Nasional. Dia cuma anak liar tanpa dukungan. Mana bisa dibandingkan denganku? Malam ini separuh lebih senior di industri musik. Semua datang untuk melihatmu, Tita. Nanti tunjukkan yang terbaik. Malam ini adalah langkah pertamamu masuk ke dunia hiburan. Iya.
Mika, lagu ini baik melodi maupun liriknya memberi kesan seperti hidup dari kematian. Di saat yang sama ada juga perasaan keluar dari tanah yang sangat menyentuh. Selama 12 tahun ini gak pernah ada lagu yang bisa mengguncangku seperti ini. Jika harus memberi nilai untuk lagu ini, maka aku akan berikan nilai sempurna. Terima kasih para dewan juri. Tapi jangan senang dulu. Aku hanya memberi nilai sempurna untuk lagunya. Sedangkan kamu Mika, kamu harus memberikan penjelasan kepada seluruh industri musik. Mengapa suaramu sama persis dengan Tita? Kenapa suaramu persis dengan Tita? Iya, kok bisa sama ya? Aneh. Jangan-jangan Mika niru-niru gaya Tita. Walaupun cuma niru, nggak mungkin sama persis. Pasti ada rahasia tersembunyi. Kalian gak baca gosip ya? Mika sama Tita ini sebenarnya kakak beradik tiri. Oh, begitu rupanya. Tapi ibunya Mika kan Lina. Maka nggak ada yang bisa nandingin Dewi Nasional kita. Ngapain dia niru-niru Tita? Terus emangnya kenapa? Udah meninggal? Gimana mau bantu anak kandungnya sukses? Menurutku, Mika ini kasihan. Kalau mamanya masih hidup, semua fasilitas Tita bakal jadi milik Mika. Mika, kamu sengaja niru nyanyian Tita ya? Enggak. Soalnya itu emang suara asli aku. Kalau gitu, coba jelasin. Kenapa suara kamu dan Tita sama persis? Karena dia curang. Para senior di dunia musik, maaf ya membuat kalian melihat hal konyol. Tadi, putri keduaku Mika menyanyikan sebuah lagu. Sebenarnya itu adalah lagu ciptaan putri sulungku Tita. Hah, nggak nyangka gitu ya? Lagu orisinal Tita ini sebenarnya ingin dirilis setelah meraih gelar Ratu Pop Asia. Siapa yang tahu, diam-diam putri keduaku Mika masuk ke ruang baca mencuri flash disk Tita. Lalu di sini dia lip sync. Aku nggak melakukannya. Sebenarnya aib keluarga nggak boleh dibuka, tapi aku ibu sambung anak ini. Sejak kecil aku selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Kalau malam ini aku nggak mengungkapkan hal ini, aku khawatir jalannya akan semakin salah. Lalu bagaimana aku bisa menghadapi arwah ibunya Lina di alam baka? Bukan cuma nyuri lagunya Tita, tapi juga lip sync. Mika, kamu harus bersyukur kamu masih punya Kartika, ibu tiri yang baik yang mendidikmu. Kalau enggak, jalan hidupmu nanti aku nggak bisa bayangkan bakal jadi seperti apa. Mika, ibumu adalah mentor pertamaku. Aku berhutang budi padanya. Aku juga harus membantu Lina mendidikmu dengan baik. Kalau mendiang Lina, tahu putrinya berubah jadi begini, sedihnya seperti apa? Para juri, kami menemukan flash disk di bawah panggung. Jangan khawatir, aku sudah hubungi manajer untuk siapkan rekaman di belakang panggung. Kamu tinggal gerakan bibir seperti biasa. Dengan pengaruh ibumu di dunia hiburan, pasti kamu menang. Itu bukan flash diskku. Dasar bocah, kenapa masih berbohong? Nah, di sini banyak senior yang berpengalaman. Kalau jujur, Bibi dan para senior akan memaafkan. Adik, apa aku pernah melakukan kesalahan padamu? Kenapa kamu mencuri lagu ciptaanku? Aku nggak nyuri. Mika, MC sudah membawa bukti ke sini. Kamu kenapa masih membela diri? Bodoh begini, tante juga nggak bisa membantumu. Ayahmu juga. Kalau melawanku, sama dengan melawan ayahmu. Nanti bisa diusir dari rumah. Barang-barang mendiang ibumu nggak akan kamu dapatkan. Kartika, kenapa kamu masih nggak tahu malu? Hantu! Jangan takut, Mama datang. Kamu ini siapa? Aku Lina. Kartika, 12 tahun ini, apa kamu pernah memimpikan aku? Gak mungkin. Bagaimanapun juga, Lina juga penyanyi hebat. Masa bisa sebodoh kamu? Hari ini lomba putriku. Aku tentu nggak akan mengambil perhatian darinya. Enggak mungkin. Senior Lina sudah meninggal 12 tahun lalu. Aku bahkan pernah menghadiri pemakamannya. Tapi wajahnya ini
dengan senior Lina persis sekali. Gak benar, dia terlihat lebih muda dari Lina. Kelihatannya gak lebih dari 20 tahun. Aku tahu. Apa kamu juga penggemar Lina? Sedang meniru Lina ya? Terima kasih sudah memberiku alasan agar aku nggak ditangkap oleh Departemen Misterius. Juri ini benar, aku memang penggemar bintang besar Lina. Namaku Lina. Aku selalu terpesona dengan suara elegan dan bakat luar biasa Lina. Ingin menjadi sepertinya. Menurutku, di dunia hiburan nggak ada artis wanita yang bisa menyainginya. Aku bukan hanya penggemar Lina, aku juga pendukung Mika. Tadi aku duduk di bawah, menyaksikan semuanya. Para juri yang terhormat, bagaimana kalau memutar lagu di dalam flashdisk itu? Bagaimana jika lagu di flashdisk bukan yang tadi dinyanyikan Mika? Bukankah itu bisa membuktikan Mika nggak menjiplak? Baik, kalau begitu tolong MC di depan semua penonton, putarkan flashdisk itu. Para juri yang terhormat, ini acara penghargaan musik. Disiarkan langsung secara global. Waktu kita sangat berharga. Lagi pula kemampuan kita sudah terbukti. Menurutku, gak perlu buang waktu untuk sesuatu yang sudah jelas hasilnya. Ini... Aku tahu, Anda dan para senior bisa sukses seperti sekarang berkat hubungan erat dengan senior Lina. Tapi meski mirip Lina, dia bukan yang asli. Tapi Mika, demi cari simpati buat menang kontes. Mika, kamu nggak punya bakat, ya udah, masih nyari orang mirip ibumu pula buat cari simpati para juri. Kamu begini, nggak cuma nggak hormatin kompetisi dan para juri, tapi juga ibumu sendiri. Para dewan juri, aku usulkan diskualifikasi dia. Mika, kamu festival musik Asia yang 4 tahun sekali ini sakral dan adil, tapi kamu masuk final dengan cara curang. Sebagai juri, aku umumkan kamu didiskualifikasi. Dasar cewek, mau bangkit lagi, nunggu kehidupan berikutnya saja. Mika, aku selama ini anggap kamu seperti adikku sendiri. Kalau mau lagu bisa minta ke aku, kenapa harus mencuri? Keadaan sudah seperti ini, aku juga nggak bisa membantumu lagi. Tita memang cantik dan baik hati. Gak seperti Mika, pikiran selalu dipakai untuk hal yang gak benar. Memang anak yang gak diajari ibu, itu berbeda. Meskipun kamu kurus, emangnya kenapa? Bagiku, kau selamanya hanya anjing terlantar. Kartika, warisanmu memang kuat ya. Aroma teh hijau di tubuhmu semua diwariskan ke anak perempuanmu, ya kan? Menurutku, dia lebih baik gak usah menyanyi lagi. Pergi main drama saja. Dia cocok banget main peran wanita jahat. Nona, kamu boleh menghinaku, tapi tolong jangan hina ibu aku, oke? Nona, jangan kira karena kamu dan Lina kelihatan sama persis, jadi bisa seenaknya menghina orang. Masih kecil sudah sombong banget. Kalau bukan karena menghormati mendiang Ratu Pop Asia Lina, aku sudah laporkan kalian biar kalian ditahan. Kayaknya selama ini kalian dibohongi Kartika ya. Kalau begitu hari ini, aku akan buka satu persatu kedua kalian berdua. Ibu dan anak yang palsu ini. Ini kan tempat final Festival Musik Asia, bukan tempat buat kalian berbuat semaunya. Ada petugas di sini nggak? Aku minta mereka berdua dikeluarkan. Kartika, kamu berani memperlakukan Putri Lina begini? Nggak takut Lina nanti datang cari kamu? Aku nggak berbuat salah. Ngapain takut? Benarkah? Kartika, waktu kamu baru debut, ubah riasan tanpa izin, dimarahi investor, semua Lina yang minta ampun. Makanya kamu gak diganti. Lalu pas Lina hamil, kamu temani investor minum, mengambil alih 28 endorsement Lina. Hasilnya fans gak terima, brand langsung menggantimu. Tapi lagi-lagi Lina yang bantu minta ampun. Dia kasihan lihat kamu seorang ibu tunggal bawa anak hidup susah. Makanya menjagamu. Iya, tahu semua ini dari mana? Kamu ngomongin apa? Aku ngomong sembarangan atau enggak, kamu sendiri yang tahu jawabannya. Kalau hari ini kamu mengusir aku dari sini, aku akan langsung siaran dan terus membongkar semuanya agar reputasimu hancur. Tak tersisa. Baiklah, katakan saja. Lanjutkan omonganmu. Aku ingin lihat kebohongan apa lagi yang bisa kamu buat. Lagu malam ini adalah karya Lina, Ibu Mika, untuk Mika. Dengan Tita, gak ada hubungannya sama sekali. Kalau kamu bertanya kenapa suara Mika dan Tita sangat mirip, itu karena Tita selalu memaksa Mika menjadi penyanyi bayangannya. Sembarangan. Benar sih. Benar-benar ngawur. Kalau Mika sepintar yang kamu bilang,
Kenapa dia mau menjadi penyanyi bayangan untuk Tita? Kenapa dia nggak berdiri di tengah panggung sendiri? Benar, Mika, kamu jelasin. Karena Karena anak ini nggak ada satupun katanya yang jujur. Mika, aku sangat kecewa padamu. Aku juga setuju. Dia ini cuma iri sama Tita. Bisa nyanyi di panggung. Namanya juga anak-anak. Sedikit iri itu wajar. Tapi kalau bohong itu sudah salah. Tita, kami dukung kamu. Terima kasih. Pertanyaan juri tadi, aku yang jawab untuk Mika. Kartika, perempuan jahat ini selalu kasih Mika hormon. Ini membuat Mika gemuk waktu remaja. Jadi minder dan sensitif. Jadi alat buat anak dan ibu ini. Kalau ini benar, Mika kasihan banget ya. Tentu saja nggak benar. Katanya jadi ibu tiri susah. Hari ini aku beneran ngerasain. Kalian bilang gitu. Ada buktinya nggak? Benar. Ngomong doang isinya bohong. Kalian ini fitnah ibuku ya. Tentu aku punya bukti. Apa ini? Para juri yang terhormat, perempuan ini udah ngomong sembarangan semalaman. Apapun yang dibawa pasti palsu. Cuma biar dapat perhatian dan ketenaran aja. Mika, kamu mau nyanyi? Tante bisa ajarin, tapi jangan pakai cara yang gak benar gini. Mulai sekarang jangan ketemu lagi sama Lina ini lagi. Kamu tetap anak baik-baik. Mika, ayo, ikut tante, ayo. Bu, ngajarin Mika nyanyi. Kamu emangnya pantas? Malam benar, tahu nggak goyang semangat, lupakan dia. Ini di mana? Dia dapat rekaman ini dari mana? Itu suara Kartika. Aduh, maaf ya. Nggak sengaja memutar rekaman Kartika sebelum diedit. Saat sedang menyanyi, mengganggu telinga kalian ya. Maaf ya. Ini fitnah. Aku bisa melaporkanmu. Kalau begitu laporkan saja. Walaupun suaranya bisa dikenali sebagai suara Kartika, tapi lagu ini kan dari 12 tahun lalu kan? Benar tuh, orang kan bisa berubah. Mengeluarkan sesuatu dari 12 tahun lalu kurang adil ya. Kartika selama ini sudah memenangkan 3 kali gelar Ratu Pop Asia. Kemampuannya kita semua mengakuinya. Iya, semua orang pernah muda, bahkan di usia 18 tahun. Lagu yang dinyanyikan Lina belum tentu bagus kan? Nah, bukti yang kamu sebut hanya rekaman latar aku 12 tahun lalu saat baru dapat lagu dan sedang mencoba menyanyikannya. Jangan buang waktu lagi. Kalau nggak punya buktian aku menyewa penyanyi latar, aku minta kamu turun dari panggung. Jangan buang waktu juri dan penonton di sini. Setuju kan? Iya, turun saja. Turun saja. Iya, turun saja. Bu, ayo kita pergi saja. Diam saja, akan aku tunjukkan. Ibumu selamanya ibumu. Gak boleh, hormon harus terus diminum. Aduh, si Mika itu sudah begitu gendut, masih perlu makan. Harus. Aku akan buat dia nggak bisa bangkit selamanya. Kalau enggak, bagaimana bisa jadi penyanyi latar untuk putriku? Wah, ternyata benar pakai hormon. Wah, pakai hormon ya. Wah, Ternyata benar pakai hormon. Bukan. Ya ampun, ternyata benar Mika, penyanyi bayangan Tita. Kartika menyuruh anak tirinya mempersiapkan jalan untuk anak kandungnya. Memang wanita licik. Mika masih muda, sudah diberi banyak obat hormon. Kasihan sekali. Kartika, ternyata wanita seperti ini. Padahal aku sudah jadi penggemarnya bertahun-tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pasti editan. Ini pasti editan. Betul. Sekarang teknologi sudah canggih. Rekaman ini pasti palsu. Jangan percaya omongan wanita gila ini. Para juri dan penonton, menurut kalian, apa rekaman aku ini editan? Kayaknya mungkin editan sih. Tita, coba nyanyikan beberapa bait untuk membuktikan kemampuanmu. Ibu. Nyanyi tanpa musik, para juri yang terhormat. Sepertinya ini nggak sesuai dengan aturan lomba kan? Kartika, apakah kamu benar-benar pemenang 3 kali berturut-turut Festival Musik Asia? Bagaimana bisa nggak tahu aturan festival musik? Aturan ke-21 festival musik? Jika ada yang meragukan penampilan di atas panggung,
bisa langsung adu kemampuan. Para juri, benarkan omonganku? Benar, 12 tahun lalu penampilan terakhir Lina di panggung. Ada 10 peserta berturut-turut yang menantang Lina adu kemampuan. Pada akhirnya semua kalah. Itu benar-benar kompetisi yang seru. Benar, aku salah satu penantangnya. Hanya saja nggak menyangka itu terakhir kalinya aku duet dengan senior Lina. Kalah pun tetap bangga. Iya, setelah Lina meninggal, dunia kehilangan dewi musik. Para juri yang terhormat, walaupun ada aturan seperti itu, tapi penonton harus menantang Tita dulu kan? Tapi sepertinya di sini nggak ada yang berani menantang Tita. Siapa bilang nggak ada? Tita, aku, penggemar Lina, menantang kamu adu kemampuan. Lina? Ibu, aku harus bagaimana? Tita, kamu gak berani menerima tantangan ini ya? Aku... Di panggung Festival Musik Asia adalah medan perang yang penuh dengan persaingan sengit. Karena kamu berani naik panggung, kamu berani menerima tantangan ini nggak? Betul. Ini aku... Ibu bagaimana? Kalau dipikir-pikir, dia seumuran dengan Mika. Usia aku pun bisa jadi ibunya. Seharusnya gak perlu perhitungan dengannya. Tapi kamu gak boleh mengganggu putri aku, menantang batas kesabaran seorang ibu. Tita, jika kamu gak berani menerima tantangan, menurut aturan, kamu bisa langsung menyerah. Memanggil ibu gak ada gunanya. Jangan-jangan kamu ingin ibumu yang menerima tantangan ini untukmu ya? Aku gak masalah. Tapi lihat ekspresi ibumu. Dia pasti gak setuju. Lina, cukup. Kompetisi yang baik jadi berantakan karena kamu. Jangan-jangan kamu lupa, kompetisi internasional ada batasan waktu. Sekarang karena kamu seorang sudah menghabiskan setengah waktu. Aku beritahu kamu, Tita kami sudah memilih lagu untuk kompetisi. Lalu aku sebagai ibunya, demi kondisi kompetisinya dan kesehatan mental, aku nggak akan mengizinkan siapapun mengganggunya. Jika kamu keberatan, bisa mengajukan banding ke panitia. Tapi aku pikir, di panggung malam ini, semua yang hadir di sini, para senior di dunia musik, nggak akan setuju. Aku setuju. Bukankah ini manajer top yang menguasai separuh sumber daya di dunia hiburan? Sejak Lina meninggal, Susanti nggak pernah langsung menangani artis lagi. Susanti, dia ternyata ada di sini malam ini. Wah, jangan-jangan dia datang untuk melihat Tita bernyanyi.